Akhir Desember lalu, Saudara, Kota Pasuruan, Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa kematian seorang ibu dan anak lelakinya diduga korban pembunuhan. Pelakunya berhasil ditangkap dan sempat dihakimi warga. Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara saksikan berkas buser, petaka persaingan bisnis berakhir maut. Keberadaan ambulans serta warga yang menyemut ke sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugulor, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan, siang itu menunjukkan ada kejadian yang tak biasa. Rupanya penghuni rumah dalam kondisi kedukaan. Sang pemilik rumah, Khosidah, 54 tahun, dan anak laki-lakinya, Ahmad Fauzi, yang masih berusia 13 tahun, ditemukan tak bernyawa di ruangan berbeda dalam rumahnya. Keluarga yang ditinggalkan larut dalam kepiluan. Polisi yang tiba di lokasi memasang garis polisi untuk mencegah warga yang semakin ramai masuk ke area TKP yang bisa jadi mengaburkan fakta atau bukti-bukti di lokasi kejadian. Kedua jasad korban pun dievakuasi dari dalam rumah. Dikisin di rumah, betul itu. Siap. Jasad mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum R. Sudarsono Pasuruan untuk diotopsi. Korban dikenal sebagai seorang single parent yang hidup bersama anaknya laki-laki yang menjadi korban serta seorang anak perempuan yang selamat dari peristiwa mengerikan ini. Iya, tiba-tiba rame ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Dan dirampok. Berapa orang yang dibunuh, Bu? Kurang tahu, kurang lebih 3 orang. Katanya itu tadi yang meninggal telepon pacarnya, pacarnya. Ada berapa orang yang meninggal, Bu? 2. Yang meninggal 2. 2. Anaknya sama Ibunya. Pelakunya berapa, Bu? Kurang lebih 3. Itu mau Yang sama kurang tahu. Itu mau ngerampok apa gimana, Bu? Hasil penyelidikan polisi dan keterangan saksi mata, kematian ibu dan anak lelakinya itu diketahui setelah warga menangkap seorang pelaku yang terjebak dalam rumah usai membunuh secara keji keduanya. Warga bisa menangkap pelaku karena salah satu anak korban yang selamat sempat menelepon kekasihnya. Salah satu anak korban ini mengetahui yang saat itu juga ada di dalam rumah, langsung menghubungi pacarnya. Oleh pacarnya minta tolong, pacarnya datang sini bersama-sama dengan warga. Ketika warga datang, pelaku masih ada di dalam, sehingga diamankan bersama-sama pelaku, dan saat itu juga langsung datang petugas baik dari kepolisian ataupun dari TNI. Nah, ini juga kita lakukan bekerjasama antara TNI dengan Polri, kecepatan dari pihak kepolisian dan dari TNI. Setelah laporan, pelaku kita lakukan pengecekan, dan ini ada sedikit kekerasan oleh warga, tapi tidak ada masalah. Ini kita bawa ke rumah sakit pelakunya. Motif pelaku yang diduga membunuh ibu dan anak ini masih didalami polisi. Usai otopsi, jenazah Khosidah dan Ahmad Fauzi dibawa ke Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Pangurjo, Kota Pasuruan untuk disolatkan. Jenazah ibu dan anak lelakinya itu diantar puluhan warga, kerabat dan teman sekolah korban menuju tempat peristirahatan terakhir mereka di TPU Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Atas permintaan keluarga, keduanya dimakamkan terpisah namun berdekatan. Ahmad Fauzi dikenang rekannya sebagai seorang ketua kelas yang baik. Merasa kehilangan apa enggak? Hah? Merasa kehilangan. Sering main sampai sampean? Iya. Sering sebelum sholat gitu. Iya. Oh gitu ya. Merasa kehilangan semua teman-teman sekolah. Ketua kelas. Apa? Ketua kelasnya di SMP. SMP berapa? SMP 1. Begitupun Khosidah. Ia dikenal para tetangga sebagai pribadi yang mudah bergaul, berjiwa sosial, serta membantu kebutuhan warga dengan menyediakan barang-barang murah dan terjangkau di tokonya. Orang masyarakat kan
saling membutuhkan dengan harga yang murah itu juga. Nah, terus dia bertetangga juga baik. Itu yang menjadi Merasa kehilangan lah Pak. Merasa kehilangan. Ya, prihatin lah. Terus pengennya terhadap pelaku sendiri gimana Pak? ya dihukum seberat-beratnya. Teman perbuatannya itu. Gimana Pak Om? Kita lihat aja anaknya seperti itu. Iya, kasihan Pak ya. Kasihan SMP kelas 2 loh itu. Ibu dan anak ini meninggalkan kenangan yang baik dan sulit dilupakan bagi mereka yang mengenalnya. Lalu apa alasan pelaku menghabisi nyawa kedua korban? Pemeriksaan intensif terhadap tersangka pembunuhan ibu dan anak Khosida 54 tahun dan Ahmad Fauzi 13 tahun memunculkan sejumlah bukti dan fakta. Untuk melenyapkan kedua korban, pelaku Muji Slamet menggunakan sejumlah peralatan, tali, kain, dan tabung pompa angin manual. Tersangka menyekap mulut korban Khosida di toko hingga tak bernyawa dan mengikatnya. Kekejian itu berulang dengan menghabisi nyawa Ahmad Fauzi, anak Khosida, menggunakan tabung pompa angin manual, mengikat kaki tangannya, lalu menyeretnya ke ruang musola. Akhirnya saya kepergok sama perempuan itu, terpaksa saya lakukan. Rencana mau dibunuh si perempuan. Terus terang aja. Iya. Cuma tidak berhasil gitu ya. Iya. Apa memang sengaja rencana membunuh satu keluarga atau gimana? Iya, itu saya lakukan. Ya cuma itu tadi Pak, ingin menguasai lahannya. Rupanya ada perasaan dengki di diri tersangka Muji melihat keberhasilan toko Khosida. Pembunuhan ini sengaja direncanakan oleh pelaku dengan tujuan pelaku ini merasa iri terhadap korban karena dagangan korban ini lebih laris atau lebih banyak mendapatkan penghasilan. Tujuannya sengaja ingin melakukan pembunuhan. Setelah dilakukan pembunuhan, dia bisa menguasai sebagai distributor sembako. Kemudian dia punya rencana juga jika semuanya sudah meninggal dunia, rumah itu akan oleh tersangka. Atas perbuatan kejinya, Muji Slamet bukan beroleh kekayaan sesuai rencananya. Namun ia terjerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati.